إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan karunia yang dilimpahkan kepada kita untuk kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus senantiasa introspeksi diri kita, memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, muamalah kita, demikian pula akhlak dan moralitas kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dengan umur dan kehidupan, demikian pula fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita senantiasa memperbaiki diri kita, agar kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala fungsikan kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita dalam kehidupan dunia ini tiada lain adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang senantiasa mensyukuri akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa digunakannya untuk menelaah dan berpikir dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kepadanya dari ayat-ayat kauniyah, demikian pula dari ayat-ayat syar'iyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya juga menjelaskan kepada kita untuk kita senantiasa menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari akal dan pikiran kita dalam rangka mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran dan pandangan kita, untuk senantiasa kita memandang kepada apa-apa yang akan menyebabkan bertambahnya keimanan kita dengan melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mau berpikir dan mau menelaah, memandang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, akan mengembalikan kepada fungsinya sebagai manusia adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hatinya senantiasa hidup dengan senantiasa menelaah, senantiasa mengamati, memahami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, yang syar'iyyah, yang ini seakan semakin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita berbagai hal untuk kita senantiasa berpikir, untuk kita senantiasa memandang. Di antaranya kita berpikir tentang Al-Qur'anul Karim, tafakkur dengan keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
Yang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas. Satu kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, agar engkau mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adalah petunjuk Al-Qur'an Al-Karim, yahdi lillati hiya aqwam, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, hudan lil muttaqin, hudan linnas. Sekian banyak petunjuk-petunjuk Al-Qur'an Al-Karim kepada kita, yang manakala kita mau menelaah, mengkaji dan tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betapa semua permasalahan ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya tidak ada satu masalah pun di permukaan bumi ini kecuali dalam Al-Qur'an ada isyarat di dalamnya. Maka seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang berakal, seorang mukmin yang mau tadabbur akan senantiasa memperhatikan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai rujukan, menjadikannya sebagai jalan hidupnya. Namun demikian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit manusia yang kemudian tidak memahami yang seperti ini. Nasallallahu as-salamah al-afiyah. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan, wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk manusia agar mereka mau berpikir. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita dari berbagai masalah, di antaranya masalah iman, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan gamblang, dengan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dengan jelas. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa fawqa fis-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berperumpamaan kalimat thayyibah seperti sebuah pohon yang baik, pohon yang bagus, di mana ini mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk kita menelaah yang namanya pohon dengan berbagai unsur yang ada di dalamnya. Ada batang, ada dahan, ada kulit, ada akar, ada daun, ada buahnya. Maka manakala kita mengharapkan suatu pohon yang kita tanam itu baik, tentunya juga segala hal yang harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita siangi, harus kita bersihkan dari hal-hal yang mengganggunya, agar tanaman yang kita inginkan ini menjadi baik. Maka demikian pula iman. Manakala kita mengharapkan iman kita seperti pohon yang thayyibah ini, syajaratin thayyibah, yang juga berbuah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus menjaga keimanan kita. Jangan sampai karena iman ini akan diserang dari berbagai lini, mungkin dari bawah, dari samping, dari atas, sebagaimana sebuah pohon juga dari setiap sisi akan mengancamnya. Dari akarnya, dari batangnya mungkin ada serangga-serangga yang merusaknya, dari dahannya mungkin pengaruh, dari buahnya mungkin berbagai serangga-serangga ataupun juga burung-burung yang lainnya akan mengganggunya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian gamblang dan jelasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah iman, sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat, namun bisa kita pahami. Dan ini bisa paham bagi orang-orang yang mau berpikir, la'allahum yatadhakkarun, bagi orang yang mau ingat kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang bisa jelas. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting artinya untuk kemudian kita menelaah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyyah, yang samaiyah dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Kita telaah, kita tadabbur, kita perhatikan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ini akan menambah keimanan kepada kita. Dibacakannya
kemudian kita memahami isi kandungannya, maka ini tidak akan menambah kecuali keimanan kepada kita biidznillah taala. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang kita dituntut untuk berpikir dengannya adalah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Jathiyah, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa sakhkhara lakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian wahai manusia apa yang di langit dan yang di bumi, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu adalah merupakan ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya, wahai manusia. Yang semua pada asalnya dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhillu lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaykum al-khaba'ith. Demikian sedikitnya diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang dibolehkan demikian banyaknya. Namun manusia, na'udzubillah, dengan tomaknya, dengan rakusnya, sampai kemudian berbuat hilah sesuai ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah mengariskannya. Ini pun juga mau dilanggarnya, mau dibuat hilah sebagaimana terjadi kepada umat-umat sebelum kita dari orang-orang Yahudi. Di saat mereka diharamkan kepada mereka syaham, lemak dari binatang ternak yang dihalalkan kepada mereka, maka mereka pun juga memakannya. Mereka berbuat hilah, mereka jadikan minyak dengan alasan kami tidak memakannya. Maka sekarang pun juga fenomena seperti itu ada muncul di tengah-tengah kita sekarang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama lahma khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maitah, bangkai, wadam, darah. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahma khinzir, dan daging babi. Kemudian apa yang disembah dari apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diambil kesimpulannya bahwasanya ini saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selebihnya adalah dibolehkan. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada sunnah. Ketika Al-Qur'an tidak menjelaskannya, maka sunnah tidak bermanfaat untuknya. Allah saja tidak mengharamkan, untuk Rasul berarti mengharamkan sesuatu pernyataan yang kotor seperti ini. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul fenomena seperti ini dari orang-orang yang berbicara atas nama agama dengan tanpa ilmu. Dan ketika jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama harrama 'alaikumul maitata wa dam." Darah, kata mereka mengatakan yang diharamkan bukan darah masbuh, darah yang mengalir. Kalau sudah padat, sudah jadi, maka ini boleh. Sudah jadi saren, kata orang Solo, ini boleh. Karena bukan lagi sebagai damul masbuh, katanya. Ini orang-orang kurang cerdas seperti ini. Orang-orang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan dengan kitab syara'. Demikian pula mereka menghalalkan tentang kepada daging anjing. Sesuatu yang demikian jelas dan gamblang dan maklum min ad-din darurah, semua kaum muslim memahami sesuatu yang dilarang dengan alasan tidak ada dalam Al-Qur'an. Maka sekali lagi ini juga bukan orang-orang cerdas. Karena Rasulullah mengatakan, "Nahan kulli dinabi min as-sida wa kulli dinaqlabi min al-qalb." Rasulullah melarang dari semua yang bertaring dari binatang buas dan yang bersakar dari burung. Maka Rasulullah SAW tidak pernah merinci apa itu macan, apa itu harimau, apa kucing, apa yang semisalnya. Namun seorang muslim cerdas, paham dengan isyarat. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak sedikit. Masih ada demikian banyak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang haram masih dibuat hilah. Masih dibuat tipu daya seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan apa yang telah diharamkan kepada mereka. Nasallallahu alaihi. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan untuk kita semua yang di langit dan bumi adalah untuk manusia, fasilitas untuk manusia. Demikian besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menumpahkan kepada kalian
Ni'amahu, nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir kita rasakan, enaknya makan, enaknya sehat, enaknya. Demikian pula nikmat batin, ketenangan jiwa, ketentraman, rasa aman, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa asbaghu alaikum. Kata-kata asbaghu alaikum dituangkan, ditumpahkan semua. Ditumpahkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk manusia. Bukan dituangkan, ditumpahkan kepada manusia. Entah demikian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang kurang kuat, yang kemudian makan harta manusia dengan cara-cara yang batil, bahkan dengan jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga masih dibuat hina. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan inna fi dzalika la ayat. Itu semuanya dalam merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan Allah mengatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktsaran nas la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas demikian agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita adalah untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian masih ada juga manusia menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya apa yang dibanggakan, dan tidak membanggakan bagi kita menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya ibn Adam, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum, laysa li arabiyyin ala ajami wa la ajamiyyin ala arabi wa la ahmar ala abyad wa la abyad ala ahmar fadlun illa bittaqwa. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian satu, Bapak kalian satu, semuanya berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka mengapa menyombongkan diri hanya sekedar tanah? Kullukum li Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Arab yang lebih mulia dari non-Arab, yang non-Arab lebih mulia dari yang Arab. Demikian pula yang berkulit merah lebih mulia dari yang berkulit putih atau sebaliknya. Tidak ada keutamaan dan memuliakan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu diberikan kepada kita. Dan makhluk-makhluk Allah demikian banyak. Allah mengatakan dengan rincian, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Pada diri kita ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Demikian rincinya Allah Subhanahu wa taala merangkai manusia. Bukan hanya sekedar tulang yang kemudian berbalut dengan daging dan kulitnya, tapi tersusun di dalamnya sesuatu yang sangat agung dan sangat rumit sekali. Yang itu tentunya tidaklah menciptakannya kecuali Yang Maha Kuasa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kita memandang akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiganya, kita berpikir tentang dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Maka bandingkan dunia dan akhirat. Subhanallah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Apa yang kita lakukan di dunia dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada bandingannya dengan karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya seorang Bani Israil yang dia beribadah selama 500 tahun.
yang ini amal ibadahnya selama 500 tahun tidak pernah maksiat, ini pun tidaklah lebih berat dari satu biji matanya. Satu kenikmatan Allah, satu biji mata yang Allah berikan kenikmatan itu, ini baru sebanding dengan 500 tahun dari amal ibadahnya. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala membayar amal ibadah kita dengan harga yang sangat mahal. Akankah kita kemudian kita lebih perhatian dengan dunia, kemudian lalai kita dari akhirat? Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan, Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu bagian itu diturunkan ke muka bumi ini. Wa biha yatrahamul khalq. Dengan satu bagian ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hatta al-harab sampai hafilha khasyat an tusiba waladaha. Sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan menimpa kepada anaknya. Satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 betapa agungnya, betapa besarnya. Satu bagian saja kita tidak bisa merasakan, apalagi membayangkan, apalagi merasakannya. Yang kita rasakan hanya sebagian kecil dari satu bagian rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Sementara sudah bagaimana dengan yang 99 yang ini merupakan rahmatun mutawasilah, rahmat yang berkesinambungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat kepadanya. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diharamkan dari mendapatkan bagian dari 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mengherankan ketika Rasulullah SAW mensifati surga adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan oleh benak manusia. Kenikmatan yang besar. Karena satu bagian dari rahmat Allah yang di dunia ini dibayangkan saja dan kita tidak bisa membayangkannya, apalagi kita merasakannya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Maka walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jelas lebih baik daripada, dan itu akan kekal. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan fi zawalid dunya wa fanaiha wa iqbalil akhirati wa baqaiha. Agar kita berpikir tentang dunia dan akhirat. Bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan berakhir, namun akhirat itu tidak akan terus-menerus dan tidak akan berakhir. Maka bagaimana kita beramal untuk kehidupan yang tidak ada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan seperti orang yang gharib, seperti orang asing, seperti pelancong, aw 'abir sabil, atau seperti seorang yang menyeberang jalan. Maka seorang pelancong tidak akan tetap tinggal di situ. Demikian pula orang menyeberang tidak akan terus-menerus di situ. Hanya sekedar menyeberang saja. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, berpikir tentang maut berbah, tentang kematian dan hari berbangkit. Dan ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Untuk kita perbanyaklah kalian untuk ingat kepada sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan dunia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maut. Ketika seseorang senantiasa ingat dengan maut, ingat dengan hari berbangkit, bagaimana ketika seseorang dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan hufatan uratan ghurla gumma, dalam keadaan hufat tanpa alas kaki, telanjang bulat tanpa berhitam, gumma, tidak membawa harta sedikit pun. Karena badannya awal khalqin ba'iduh, sebagaimana awal kami menciptakannya, ketika dikeluarkan dari perut ibu, kata Allah, nu'iduhu, kami akan kembalikan seperti awal penciptaannya. Maka di saat itu tidak lagi bingung, tidak ada lagi penasaran, tidak ada lagi membela kepada kita. Semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbeda. Semua akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La tazalu qadama 'abdin 'inda rabbih yawm al-qiyamah hatta yusalla nafsa."
tidak akan bisa berada dalam hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanyakan tentang baterainya. An umrihi bima afsad, akan ditantang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an shababihi bima ablagh, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu bima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dibelanjakannya. Wa an ilmihi madza amila bih, akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan dengan ilmunya ini. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari demikian mengerikannya, berharap kepada naungan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat-Nya. Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Demikian pula akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia demikian pula di akhirat. Hanya berharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar, bisa beramal yang saleh, dan di akhirat kita ada berharap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala inilah yang insyaallah taala akan menyelamatkan kepada kita. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir kepada maut, kepada hari berbangkit yang dikatakan wa barakallahu wahidul qahhar. Mereka semuanya dihadapkan kepada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di hari ketika bumi telah digantikan dengan bukan bumi yang kita pijak, demikian pula langit telah diganti bukan langit yang menaungi kita, dan semuanya dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita melihat kepada yang seperti itu, apa yang penatnya dunia dan juga letihnya kehidupan dunia, sempitnya kehidupan dunia, beratnya kehidupan dunia akan terasa ringan manakala kita bandingkan dengan beratnya kehidupan di akhirat, yang satu hari dikatakan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Mudah-mudahan ini semuanya mengingatkan pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya menghimbau kepada pribadi saya dan jemaah semuanya untuk senantiasa bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala demikian banyak, untuk kita gunakan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan dalam rangka senantiasa islahun nafs, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah dan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki keyakinan kita, karena itu akan menjadi bekal, menjadi modal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan memberikan manfaat kepada kita di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang-orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita tafakkur, perhatikan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan semakin menambah keimanan kita, dan juga kita akan mengetahui jalan hidupnya sebuah hati, dan dengan seperti itu akan semakin menghidupkan hati kita dan senantiasa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan lebih mengenal, akan menambah kepada kita, mengenalkan kepada kita untuk kepada jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga jalan tahammul untuk kita bisa merasakan atau kita bisa sabar dan kokoh ketika menghadapi berbagai ujian-ujian dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula dengan itu semuanya adalah akan menambah kepada kita, mengingatkan kepada kita merupakan tariq tafaqquh, untuk jalan kepada kita untuk kita tafaqquh, kita belajar, kita mengkaji, mengilmui, menelaah kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Demikian pula kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka kita senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih, diberikan bimbingan kepada kita, sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah.
آمين مجرى السائلين. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى وقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين عن الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم بيدك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به بيننا وبين مصائب الدنيا. اللهم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.